Upaya penyelamatan korban terjebak reruntuhan pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan non-stop selama 24 jam. 6 korban selamat merespons tim penyelamat. Gempa bumi bermagnitudo 6,5 mengguncang Sumeneb, Jawa Timur. Sejumlah rumah rusak hingga ada yang roboh. Puluh siswa SD Negeri 01 Gedong Barat Pasar Rebo, Jakarta Timur lemas dan mual diduga keracunan usai menyantap sajian program makan bergizi gratis. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar pada hari Rabu pagi ini di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta. Presiden Prabowo akan bertindak sebagai inspektur upacara. Jelang gelaran MotoGP Mandalika akhir pekan mendatang, pembalap MotoGP sekaligus juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Halo, selamat pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, saudara, di hari ini awal Oktober, 1 Oktober 2025. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Maria Sarok. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak, saudara. 3 bulan menjelang pergantian tahun ke 2026, ada banyak sekali peristiwa yang cukup menarik perhatian kita semua. Salah satu yang kemudian kemarin cukup memprihatinkan dan juga cukup mengagetkan begitu ya, adanya bangunan pondok pesantren yang ambruk ya. Ada 3 orang yang tewas, sementara 38 lainnya hingga saat ini masih menunggu evakuasi begitu ya. Banyak juga video proses evakuasi yang dilakukan oleh tim dari penyelamat ini bahkan viral di media sosial karena santri juga masih bertahan begitu, masih semangat begitu walaupun memang terhimpit bangunan ponpes yang ambruk. Ini menjadi perhatian kita semua begitu ya. Apa yang menjadi penyebab terutama bangunan ponpes ini bisa ambruk? Apakah mungkin konstruksinya begitu ya tidak sesuai dengan standar, karena ini menyangkut keselamatan, Mario. Ya betul. Peristiwa ini sebenarnya terjadi sejak Senin kemarin ya, di mana memang hingga saat itu, pada saat itu ada kejadian peristiwa ambruknya ini terus diupdate oleh jurnalis kita di lapangan bagaimana proses pencarian dilakukan oleh tim penyelamat, dan bahkan Adisti tahu bahwa saking kesusahan tim penyelamat yang ada di lapangan, mereka bahkan meminta bantuan tim penyelamat yang ada di Jawa Tengah dan juga di Yogyakarta untuk membantu tim penyelamat dari Jawa Timur untuk bisa mencari korban yang hilang. Dan saat ini kemarin mereka yang berada atau terhimpit berada di dalam ambruknya pesantren tersebut itu masih bisa berkomunikasi dengan tim penyelamat. Tim penyelamat pun masih bisa berusaha untuk menyuplai makanan, oksigen pun juga agar mereka yang di dalam tetap selamat lah. Kita doakan mungkin tim penyelamat juga bisa bergerak dengan cepat. Karena memang perlu kehati-hatian juga begitu ya. Karena memang mengingat bangunan ponpes ini ambruk ini memang luar biasa besar sekali begitu ya. Bahkan setelah sholat asar kalau tidak salah. Nah, selain soal pondok pesantren yang ambruk, nanti juga kita akan ada laporan langsung terkait dengan upacara Hari Kesaktian Pancasila yang akan dipimpin langsung upacaranya Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Tapi sebelum sampai ke situ, saudara, kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Dari peristiwa gempa bumi bermagnitudo 6,5 yang mengguncang Sumeneb, Jawa Timur pada Selasa malam. Sejumlah rumah warga rusak, ada juga yang roboh, saudara.
Gempa mengguncang Sumeneb, Jawa Timur sekitar pukul 23.49 waktu Indonesia bagian Barat. Guncangan kuat terasa hingga ke permukiman warga di Kecamatan Gayam, Pulau Sepudi. BMKG mencatat pusat gempa berada di koordinat 7,25 lintang selatan dan 114,22 bujur timur dengan kedalaman 11 km. Sejumlah rumah warga yang rusak seperti di Desa Nyamplong dan Desa Prambanan. Sementara di Desa Gendang Barat, sebuah rumah dilaporkan roboh. Selain puluhan rumah rusak, saudara, seorang warga juga dibawa ke puskesmas karena terkena pecahan kaca saat gempa. Hingga Rabu dini hari, belum ada laporan korban jiwa maupun luka-luka pasca gempa. Petugas masih mendata dan memantau kemungkinan terjadinya gempa susulan. Informasi sementara dari beberapa desa sudah mengirim foto dan rumah-rumah yang sudah roboh. Dan sekarang ini ada beberapa orang yang masuk rumah sakit karena kena pecahan kaca. Ini sebagian juga sekarang sudah tidur di atas mobil karena takut ada gempa susulan. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Hujan deras disertai angin kencang dan butiran es terjadi di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Warga semula tak menyangka jika bunyi berisik pada atap warung ternyata butiran es. Butiran es terlihat bersamaan dengan turunnya hujan deras disertai angin kencang. BMKG menyebut hujan es merupakan fenomena cuaca yang kerap terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia, terutama pada masa peralihan musim. Diperkirakan fenomena hujan es akibat cuaca ekstrim bisa terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Jawa dan Papua, Kalimantan Barat, Bali, serta Maluku. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polisi menggerebek sebuah bengkel yang dijadikan industri rumahan pembuatan senjata api rakitan di Kampung Karangenda, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat penggerebekan, pelaku berusaha melarikan diri. Bengkel tersebut diduga kuat beroperasi sebagai tempat pembuatan senjata api ilegal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap ada 2 orang yang berperan sebagai pembuat dan pemesan senjata api. Polisi menyita sejumlah peralatan, mulai dari bor listrik, alat potong besi, alat las hingga komponen senjata api seperti silinder laras dan juga per. Berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang diduga merupakan perakit atau pembuat senjata api. Adapun 2 orang tersebut adalah 1 perakit dan 1 pemesan. Apakah ini termasuk home industri atau seperti apa, Pak Kasut? Boleh dibilang home industri karena menyatakan sendiri dengan peralatan yang ada, termasuk gerinda segala macam. Sorotan lain, saudara, sebanyak 20 siswa di SD Negeri 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur mengalami gejala lemas dan mual usai menyantap makanan bergizi gratis. 5 siswa diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo untuk mendapat penanganan lebih lanjut. 5 siswa yang dilarikan ke rumah sakit saat ini tengah berada di instalasi gawat darurat untuk mendapatkan pengobatan. Guru SDN 01 Gedong bilang 20 siswa awalnya mengalami gejala muntah, lemas, dan mual usai mereka memakan menu MBG. Sekolah dan siswa masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebab utama dugaan keracunan yang dialami siswa. Sementara siswa lainnya segera dipulangkan karena kondisinya telah membaik. Jadi cuma 5, Pak. Ya, 5. Itu katanya habis nyantap mie ya? Mie-nya udah bawa atau gimana sih, Bu? Enggak, kami nggak bisa memastikan karena belum hasil cek labnya belum keluar. Yang kena gejala seperti mual-mual atau keracunan itu ada berapa? Ada 20 siswa. Lagi-lagi, siswa sekolah keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Selasa pagi, 20 siswa SDN 01 Gedong Barat, Pasar Rebo, Jakarta Timur mengalami lemas, mual,
muntah. Begitu juga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sekitar 20 siswa SDN Ungaran 01 yang mual dan muntah usai menyantap menu MBG. Banyaknya kasus keracunan makanan program MBG membuat Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN tak tinggal diam. BPKN mendorong masyarakat untuk melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kepala BPKN, Mufti Mubarak menyebut pihaknya siap memfasilitasi korban keracunan yang ingin melaporkan kasus. Mufti juga mengajak berbagai pihak terkait untuk ikut mengevaluasi program MBG agar kejadian serupa tak terulang kembali. Apabila ada konsumen yang keracunan dapat melakukan pengaduan ini sesuai dengan undang-undang ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen setempat kan gitu di kabupaten ada, dan di samping itu perlu didampingi oleh LPKSM kita atau LSM Perlindungan Konsumen. Ini penting sebagai catatan kita. Terima kasih. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional berjanji untuk menginvestigasi kasus keracunan dengan melibatkan Badan Intelijen Negara dan Polri, hingga dapat berujung pidana bagi pemilik dapur maupun SPPG jika terbukti ada kelalaian. Artinya bisa dipidanakan dong, Bu? Bisa dong. Kalau ada unsur-unsur pidana, kita pidanakan. Siapapun itu kita pidanakan. Misalnya dari sampel itu ternyata ditemukan zat racun yang tidak ada kaitannya dengan bahan makanan misalnya. Ya kita pidanakan, baik itu pemiliknya dapur maupun SPPI-nya atau yang terlibat dalam di dapur itu. Data dari Badan Gizi Nasional, total 9.406 SPPG yang beroperasi. 79 SPPG yang bermasalah sudah dikenai sanksi teguran hingga penutupan untuk waktu yang tidak ditentukan. Sambil menginvestigasi, BGN juga melakukan evaluasi dengan menerapkan standar baru keamanan SPPG, yakni harus memiliki SLHS alias Sertifikat Like Hygiene Sanitasi, juga sertifikat halal dan sertifikat penggunaan air layak pakai. Semoga dengan investigasi, evaluasi, dan penerapan berbagai syarat wajib membuat sang program mulia, program makan bergizi gratis, menjadi lebih aman demi generasi penerus bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, saudara, terkait dengan plat kendaraan Aceh BL dan plat Sumatera Utara BK yang heboh di media sosial. Masyarakat Aceh diminta tidak menanggapi serius. Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menanggapi masalah ini dengan santai. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menanggapi kisruh plat BL dan BK yang sempat ramai akibat razia Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di daerahnya. Gubernur Aceh memilih untuk tidak menanggapi serius masalah tersebut. Pasalnya, Muzakir Manaf menjelaskan mobil berplat BL dan BK dapat berjalan berdampingan di Provinsi Aceh, saudara. Tapi puhan. Nya untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tapi bah ke tak mantang tak sabar mantang. Bah ke orang lain berkicau. Tapi dia wanti-wanti sit. Menyokai publau tak blau. Ya. Nyokai gatai tak garu. Tapi hampir kita tenang tahu. Hanya kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu, kicauan burung yang merugikan dia sendiri. Tapi delivery kita nyontek. Sebelumnya, saudara, beredar video tim Pemprov Sumatera Utara yang meninjau jalan amblas di Kabupaten Langkat pada Sabtu lalu. Tim Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ini menyetop plat kendaraan asal Aceh, yakni plat BL. Sopir pun diminta mengganti ke plat BK asal Sumatera Utara. Namun usai rapat paripurna di gedung DPRD Sumatera Utara, Gubernur Sumut Bobi Nasution menjelaskan truk
plat BL yang di-stop bermuatan melebihi kapasitas. Pemilik truk diimbau segera mengganti plat BK karena truk digunakan perusahaan yang berdomisili di Sumatera Utara. Bobi menambahkan aturan yang juga berlaku di daerah lain akan diterapkan di Sumatera Utara pada 2026 dan dilakukan demi menambah pendapatan daerah, bukan karena sentimen daerah tertentu. Di daerah tetangga kita yang paling dekat, Riau, sudah melaksanakan ini. Sama juga ada lihat video ya, menunjukkan satu rute jalan. Habis itu di Jawa Barat, di Kalbar, Kalteng, dan juga di kita kenapa heboh. Dan ini bukan hanya untuk plat BL. Kebetulan yang lewat di situ kemarin plat BL. Nah ini kita hanya mensosialisasi, kita mendata. Kan tadi saya sampaikan ini akan diberlakukan 2026. Jadi kita minta kemarin sama dari Wakil Bupati, tolong didata perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sumatera Utara ya, beroperasi di Sumatera Utara, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya di luar plat BK. Nah ini tolong disosialisasikan untuk mengganti platnya menjadi plat BK. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, Menteri Agama Nazaruddin Umar mendatangi pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, Menteri Agama Nazaruddin Umar mendatangi pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur Selasa petang. Menak bertemu dengan pengurus pondok pesantren dan keluarga korban untuk menyampaikan keprihatinan mendalam. Ke depan, Menak mendorong peristiwa serupa tidak terulang dengan mengaudit dan membuat regulasi soal pembangunan pondok pesantren sesuai ketentuan. Dan kita akan mencoba mengeliminir jangan lagi ada peristiwa seperti ini yang terjadi di tempat lain. Maka itu kami selaku Menteri Agama tentu juga akan menciptakan suatu ketentuan khusus nanti bahwa pembangunan pondok pesantren dan madrasah dan apapun juga sebetulnya sebaiknya kita mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku yang sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan ini kan. Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Al-Qazzini Muhammad Zainal Abidin menyatakan kegiatan sholat asar di pondok pesantren biasanya diikuti oleh 700 hingga 800 santri. Ia menyebut santri yang sholat berada di saf 1 hingga 5 dalam keadaan selamat. Sedangkan banyaknya siswa yang menjadi korban adalah mereka yang berada di saf 6 ke belakang. Kalau sholat asar itu tidak full, karena ada yang sekolah, ada yang di kamar, sehingga jumlah yang sholat asar tidak full 1.200. Ya sekitar 800-an, 700-800. Karena kan pada sop 1 sampai 5 itu selamat. Sebenarnya kan yang roboh itu di sop kelima ke belakang. Ya memang untuk lantai 1-2 itu kan memang sudah setahun yang lalu. Ini melanjutkan tinggal atapnya saja, kepinginnya ya diselesaikan atap. Untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi dan juru kamera Ismail Hasan di RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Selamat pagi Andi Mas. Data hingga pagi ini dari yang Anda kumpulkan di lapangan, berapa jumlah korban ambruknya Ponpes Al-Qazzini yang dibawa ke RSUD Sidoarjo dan bagaimana update kondisinya? Ya Mario dan juga saudara, sampai pagi ini Rumah Sakit RSUD Notopuro Kabupaten Sidoarjo masih merawat 8 korban runtuhnya bangunan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Qazzini Buduran Sidoarjo. 8 korban yang masih dirawat inap ini mereka sebagian besar mengalami luka terbuka dan juga sempat ada yang mengalami gangguan sesak nafas. Sementara itu memang korban yang menjadi ambruknya bangunan pondok pesantren di Buduran ini tidak hanya dirawat di Rumah Sakit Umum daerah RSUD Notopuro aja, namun juga ada di Rumah Sakit Islam Siti Hajar serta Rumah Sakit Delta Surya.
dari data yang kami terima sampai detik ini, di Rumah Sakit Siti Hajar itu selama ini sudah merawat 52 korban, di mana dari 52 itu sampai pagi ini 8 orang masih dirawat juga di rumah sakit, sementara 1 orang meninggal dunia dan 1 orang sempat dirujuk ke Rumah Sakit Mojokerto. Sementara untuk RSUD Notopuro sendiri itu selama ini sudah menangani 40 pasien, di mana dari 40 itu 2 meninggal dunia sudah dikembalikan ke pihak keluarga, sementara 8 masih dirawat dan lainnya diperbolehkan pulang. Sementara untuk di Rumah Sakit Delta Surya masih ada 6 korban yang masih dirawat. Mario. Ya, hingga saat ini berarti dari apa yang Anda sampaikan kita terus mendapatkan update terkait dengan peristiwa ambruknya Ponpes di Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi dan juru kamera Ismail Hasan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Non-stop 24 jam, Badan SAR Nasional mencari korban yang terjebak reruntuhan Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Basarnas mengerahkan tim khusus berjumlah 12 orang untuk memaksimalkan proses pencarian dan evakuasi korban. Tim ini menggunakan kamera kecil mencari keberadaan korban di lokasi yang sempit. Proses evakuasi dilakukan secara manual tanpa alat berat untuk menjaga tidak ada runtuhan susulan. Dan untuk menjaga kondisi korban yang masih terjebak, tim SAR memberikan oksigen, makanan, dan minuman. Saat ini ada 6 korban yang memberikan respon dari dalam reruntuhan. Ya, kami menggunakan subcam ya. Subcam itu, jadi itu kan bentuknya pakai kabel yang kecil itu. Jadi kami mencoba akses ke kolong-kolong yang tadi belum terjamah. Kemudian kami masukkan subcam tadi untuk melihat kondisi di dalam seperti apa. Dan di kamera itu begitu ada mereka melihat lampu sinar itu, mereka menggerakkan kakinya. Artinya mereka masih dalam kondisi. Ada berapa orang Pak yang menerima sinyal tersebut yang tanda kehidupan? Yang tadi ada 6 orang. 6 orang. Terkait artinya saat ini kami masih melihat bahwa mereka ada tanda-tanda kehidupan ya. Sebelumnya, Polda Jawa Timur menerjunkan tim DVI ke Pondok Pesantren Al-Kozini untuk membuka posko identifikasi korban ambruknya bangunan musola. Posko untuk menampung laporan warga yang merasa atau ada santri yang hilang. Kalau terkait dengan tim kedokteran kesehatan atau kita kenal dengan tim DVI kita, Disaster Victim Investigasi juga sudah membentuk posko DVI di lokasi yang ada di Pondok Pesantren Al-Ghazali ya, di Buduran Sidoarjo. Sudah langsung mulai malam ini juga ada posko, nanti tentu akan melakukan identifikasi. Selain membuka posko, Polda Jatim juga memberikan bantuan trauma healing bagi korban maupun keluarga yang masih berada di sekitar Pondok Pesantren Al-Ghazali. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pagi ini kita akan pantau bagaimana situasi terkini dari lokasi Pondok Pesantren Al-Ghazali, Sidoarjo, Jawa Timur bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Alfian Rahman dan juga juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Selamat pagi Alfian. Alfian, pagi hari ini seperti apa bisa diceritakan kepada kami semua upaya evakuasi dan apakah masih ada korban yang sampai di pagi hari ini masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan, Alfian? Ya, selamat pagi Desi dan juga saudara. Memang betul informasi kami dapatkan dari posko operasi SAR Basarnas Nasional yang ada di sekitar Ponpes Al-Ghazali. Memang data masih fluktuatif, Desi. Data terakhir yang kami dapatkan ini dari tim SAR Surabaya sendiri mendata ada sekitar 38 orang atau terduga santri yang masih terjebak dalam reruntuhan Ponpes Al-Ghazali dari kemarin. Untuk data saat ini sendiri yang kami himpun dari semalam begitu ada sekitar 100 orang yang sudah dievakuasi. Dari 100 orang itu beberapa atau puluhan lainnya masih di
dilakukan atau mendapatkan perawatan intensif di beberapa rumah sakit seperti di Data Surya, di Siti Hajar, dan juga di RSUD Noto Sidoarjo. Sementara lainnya memang sudah dibolehkan untuk rawat jalan atau kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun proses masih berlangsung sama seperti tempat saya melaporkan saat ini di TKP di Ponpes Al-Hosini Buduran Sidoarjo. Ini tim SAR gabungan dari berbagai macam lapisan elemen dan lembaga termasuk juga relawan ini masih berpacu dengan waktu untuk membuka jalur begitu untuk mencari korban-korban yang masih ada dalam reruntuhan bangunan. Tim SAR sendiri menerjunkan sebanyak 300 lebih personilnya, anggotanya untuk membantu proses evakuasi yang dilakukan selama 24 jam non-stop. Yang kami dapat informasikan begitu, tim SAR ini terbagi menjadi beberapa grup atau beberapa kelompok begitu, dan bekerja selama interval waktu per 3 jam. Jadi grup pertama atau kelompok pertama bekerja selama 3 jam akan diganti dengan kelompok kedua, begitu seterusnya selama 24 jam nonstop. Yang menjadi tantangan adalah memang kondisi dari sisa-sisa runtuhan atau bangunan dari Ponpes Al-Hosini yang rentan ambruk sehingga tidak dapat menggunakan alat berat atau ekskavator maupun alat bantu lainnya untuk menggali lebih dalam. Yang dilakukan oleh pihak atau relawan dan juga SAR sendiri adalah melakukan membuat lubang seperti parit begitu, Adisti, untuk mencari titik-titik kehidupan atau titik-titik korban yang ada di reruntuhan ini. Terdata sementara masih ada 12 titik yang sudah terdata. Dari 12 titik tersebut masih ada tanda-tanda kehidupan dari 6 korban. Begitu, Adisti. Oke, baik. Ada 300 personil dari tim SAR gabungan yang bekerja non-stop untuk melakukan evakuasi terhadap 38 orang yang diduga masih terjebak di bawah runtuhan pondok pesantren yang ambruk di wilayah Sidoarjo. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani melaporkan. Saudara, lebih lengkap bagaimana sebenarnya bangunan pondok pesantren ini bisa ambruk, dan kita tahu saudara, salah satu kesulitan dari tim SAR untuk mengevakuasi korban runtuhan pondok pesantren Al-Hosini adalah bangunan yang rentan ambruk. Lalu pertanyaannya, apa yang mesti diperhatikan demi keselamatan semua unsur baik korban maupun tim penyelamat? Kita akan ulas bersama dengan pakar teknik sipil struktur dari Institut Teknologi 10 November atau ITS, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Pak Muji Irmawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muji. Waalaikumsalam Mbak Adisti. Iya. Selamat pagi semuanya. Iya, Pak Muji, Anda kan sebelumnya sempat mengatakan struktur bangunan Ponpes ini hanya untuk 1 lantai sebenarnya, tapi kemudian ditambah menjadi 2 hingga 3 lantai. Bagaimana perencanaannya? Apa yang salah dari konstruksi bangunan ini? Ya, terima kasih. Jadi berawal dari pembangunan ini memang direncanakan akan tumbuh, tetapi progres pelaksanaannya memang berawal dari cuma 1 lantai saja. Sehingga tentunya setelah ada keberlanjutan maka dibangun lantai 2 dan selanjutnya menjadi lantai 3. Apa yang perlu diperhatikan di dalam pembangunan bangunan tumbuh dari lantai 1 sampai lantai 3 adalah bahwa hubungan antara elemen-elemen struktur dari lantai 1 ke lantai 2, kemudian lantai 2 ke lantai 3 itu harus betul-betul sambungan atau join ini betul-betul tersambung dengan sempurna, dan itu ada persyaratan sambungannya. Mengacu pada standar nasional Indonesia untuk pembangunan beton bertulang pada gedung itu sudah terdapat data-data atau informasi yang memberikan arah atau arahan mengenai bagaimana sambungan yang harus dilaksanakan pada saat bangunan tumbuh dari lantai 1 ke lantai 2 dan lantai 3. Itu menjadi hal yang penting, sehingga begitu lantai 1, lantai 2 dibangun, ada beban tambahan dari lantai 2, dan kemudian bangun lagi menjadi lantai 3 dan diselesaikan secara bertahap. Nah, ini kalau itu berarti Anda melihat dengan peristiwa ambruknya pondok pesantren ini, bangunan pondok pesantren ini tidak memenuhi syarat sebenarnya sampai 3 lantai begitu ya? Kalau dari perencanaan awal memang 3 lantai, cuman
pelaksanaan pembangunannya bertahap. Jadi ini memang sudah dipikirkan untuk menjadi 3 lantai, tapi tumbuh menjadi 3 lantai dari satu untuk pelaksanaannya. Sehingga hal-hal penting yang harus diperhatikan tadi adalah di join. Selain itu memang perlu diperhatikan juga pada saat pelaksanaan itu baik mutu beton, mutu tulangan dan sebagainya harus memenuhi perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi perhatian penting kita kalau kepada masyarakat jika bangunannya tumbuh itu hal-hal penting harus diperhatikan. Demikian. Oke, ini kan kalau kita lihat ya, bangunannya ini sebenarnya rentan ambruk pada saat proses evakuasi. Apa yang perlu diperhatikan oleh tim SAR gabungan begitu ya, dan rekomendasi apa yang bisa Anda sampaikan kepada tim SAR untuk menyelamatkan korban ketika di bangunan yang rentan ambruk ini? Singkat saja. Ya, jadi kita sudah 2 hari ini berkonsentrasi untuk supaya segera dapat mengevakuasi para korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Dan kami diminta untuk membantu tim Basarnas untuk bisa mengevakuasi, mengingat sulitnya mengingat ambruknya gedung ini sudah cukup merata di semua permukaan, sehingga Basarnas bahu-membahu untuk membuat akses ke dalam dan kami bantu untuk memberikan saran-saran agar aksesnya itu bisa ditempuh. Tetapi karena reruntuhannya cukup banyak, maka saat ini akses dibuat ke bawah tanah. Jadi untuk bisa mencapai korban itu lewat bawah tanah dan itu sudah dilakukan dan bisa mendapatkan akses yang cukup baik. Tapi masih harus ditambah lagi. Demikian. Oke, baik, ini tentu saja menjadi pembelajaran kita juga begitu ya, bagaimana jangan sampai lalai untuk merencanakan konstruksi, jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi. Terima kasih pakar teknik sipil dari struktur Institut Teknologi 10 November ITS, Pak Muji Irmawan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, Badan SAR Nasional terus melakukan pencarian korban yang terjebak reruntuhan Ponpes Al-Kozini non-stop selama 24 jam. Basarnas mengerahkan tim khusus berjumlah 12 orang untuk memaksimalkan proses pencarian dan evakuasi korban. Tim ini menggunakan kamera kecil untuk mencari keberadaan korban di lokasi yang sempit. Proses evakuasi masih dilakukan secara manual tanpa alat berat untuk menjaga kestabilan reruntuhan bangunan. Dan untuk menjaga kondisi para korban yang masih terjebak, tim Basarnas terus memberikan oksigen, makanan, dan minuman. Saat ini ada 6 korban yang memberikan respon dari dalam reruntuhan. Ya, kami menggunakan setcam ya. Setcam itu, jadi itu kan bentuknya pakai kabel yang kecil itu. Jadi kami mencoba akses ke kolong-kolong yang tadi belum terjamah, kemudian kami masukkan setcam tadi untuk melihat kondisi di dalam seperti apa, dan di kamera itu begitu ada mereka melihat lampu sinar itu, mereka menggerakkan kakinya, artinya mereka masih dalam kondisi itu. Ada berapa orang Pak yang menerima sinyal tersebut yang benar-benar ditemukan? Yang tadi ada 6 orang. Terkait artinya saat ini kami masih melihat bahwa mereka ada tanda-tanda kehidupannya. Kita akan pantau situasi terkini dari lokasi Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardiantovani. Selamat pagi Alfian, hingga saat ini bagaimana upaya evakuasi? Masih ada korban yang terjebak di bawah runtuhan bangunan, tadi kabarnya 6. Dari informasi yang Anda dapatkan seperti apa? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara, memang benar informasi kami dapatkan terakhir hingga pagi ini masih ada 6 korban ini yang diduga masih dalam keadaan selamat dan hidup, begitu yang diupayakan untuk mungkin hari ini bisa langsung dikeluarkan dari reruntuhan. Tempat saya melaporkan saat ini adalah akses utama menuju Ponpes Al-Kozini Buduran Sidoarjo, di mana baru saja kami juga turut
memantau langsung kedatangan dari Kepala Basarnas yaitu Muhammad Syafi'i dan juga Kepala BNPB Suharyanto yang datang memantau dan juga melakukan mitigasi langsung kepada anggotanya begitu untuk melakukan proses evakuasi, di mana terdata hingga saat ini angka memang masih sementara fluktuatif, Mario dan juga saudara. Dari pihak SAR sendiri memprediksi masih ada 38 orang yang tertimbun di reruntuhan Ponpes Al-Khoz ini. Data ini berdasarkan dari keterangan data yang dimiliki oleh Ponpes, di mana Ponpes sendiri mendata terakhir itu sebanyak 140, di mana yang 102 lainnya sudah dilakukan evakuasi ke berbagai macam rumah sakit yang ada di Sidoarjo, baik itu Siti Hajar, terus ada RSUD Notopuro dan juga Delta Surya. Untuk saat ini Kepala BNPB maupun Kepala Basarnas sendiri bersama jajaran masih berada di TKP untuk melihat, meninjau langsung bagaimana proses evakuasi yang sudah dilakukan 2 hari ini, apa saja kendala yang terjadi, termasuk juga peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk mempercepat proses evakuasi, karena kita ketahui bersama dari sekian banyak korban tersebut, tentunya keadaan atau kekuatan tubuh mereka berbeda-beda. Mario. Ya, Alfian, tadi Anda mengatakan bahwa ada 38 yang saat ini masih diduga tertimbun di bawah ambrukan tersebut. Bagaimana kondisinya dari yang Anda ketahui? Apakah 38 ini masih bisa melakukan komunikasi dengan pihak di luar, dalam arti mereka yang tim penyelamat, atau bagaimana? Ya Mario, dari 38 terduga korban yang ada di dalam reruntuhan ini ada tersebar ke dalam 12 titik, dari mana 12 titik tersebut baru dipetakan, baru 6 yang dapat merespon. Tim evakuasi atau tim penyelamat dari tim gabungan sendiri memberikan respon gerak tangan ataupun gerak kaki yang menandakan mereka masih dalam keadaan hidup dan juga selamat begitu. Sementara yang lainnya masih dalam proses mencari respon lebih lanjut dengan terkait keadaan mereka. Sementara mereka yang dinyatakan masih dalam proses hidup begini akan dipasok berbagai macam kebutuhan, baik itu minum terutama karena untuk menjaga kondisi daripada korban. Selain itu juga diberikan akses oksigen. Tidak hanya itu, untuk proses evakuasi sendiri tim gabungan penyelamat begitu ini membuka jalur-jalur khusus seperti jalur lubang menggali ke bawah dari gedung tersebut untuk meminimalisir terjadinya guncangan atau gerakan berlebih dari sisa-sisa rubuhan. Hal ini sangat berpotensi jika terjadi getaran lebih besar, maka ditakutkan atau dikhawatirkan akan menimbulkan geseran dari runtuhan-runtuhan yang terjadi di gedung tersebut. Begitu Mario. Alfian, tadi kita disuguhkan juga visual-visual yang memperlihatkan bagaimana tim penyelamat melakukan evakuasi. Seperti yang Anda laporkan tadi bahwa tidak ada alat berat yang digunakan karena takutnya reruntuhan tersebut akan menimpa mereka yang diduga masih berada di bawah reruntuhan tersebut. Tapi bagaimana hasil komunikasi antara tim penyelamat dan mereka yang masih berada di dalam? Apa kondisi terakhir mereka? Karena berlangsung sudah selama 3 hari dari Senin kemarin, Senin sore hingga pada hari Rabu pagi ini. Ya, terkait kondisi terakhir memang dilaporkan masih dalam keadaan ada yang kritis begitu Mario, termasuk juga lemas tentunya karena di bawah runtuhan ini pasokan oksigen pastinya terhambat karena terhimpun dari atau tertutup dari runtuhan-runtuhan. Namun petugas atau tim evakuasi ini memastikan ada 6 orang ini yang diusahakan atau diupayakan untuk segera dievakuasi dengan peralatan yang memang sudah disupport dari berbagai macam instansi dan elemen, tidak hanya dari SAR Surabaya tapi juga menerjunkan SAR dari Bandung, Yogyakarta bahkan hingga Jakarta, ini untuk meminimalisir terjadinya resiko atau rubuhnya bangunan lebih dalam. Begitu Mario. Oke, Alfian, kalau kita berbicara terkait dengan evakuasi ini, kita berbicara juga dengan golden time. Dalam arti bahwa bagaimana daya tahan tubuh manusia itu bertahan berapa lama. Dalam waktu golden time 3 hari biasanya. Kondisi saat ini sudah hampir 3 hari kalau kita melihat bahwa dari Senin sore hingga Rabu pagi hari ini. Bagaimana pada akhirnya
evakuasi tersebut memiliki jangka waktu atau tenggat waktu agar mereka yang masih bisa berkomunikasi ini, kalau dari informasi Anda ada 6 orang yang masih bisa berkomunikasi di dalam reruntuhan tersebut, ini bisa diselamatkan sesegera mungkin. Iya, benar sekali. Memang seperti biasanya maksimal kekuatan waktu dan juga kekuatan tubuh manusia hingga diperkirakan sekitar 3 hari atau 4 hari begitu. Dan oleh sebab itu tidak hanya tim evakuasi yang terdiri dari Basarnas maupun BPBD dan juga Damkar, TNI Polri yang terjun, tidak hanya itu Mario, tapi juga melibatkan tim medis. Di sini kami juga mendapatkan informasi dari tim medis Rumah Sakit Notopuro Sidoarjo bahwa mereka juga menentukan dokter, baik itu dokter anestesi, dokter bedah, maupun dokter yang dibutuhkan untuk proses evakuasi untuk memastikan keadaan para korban di sini agar tetap stabil, tetap sadar, dan menerima respon dari dan juga merespon dari apa yang diinginkan oleh tim penyelamat, seperti menunjukkan di mana lokasi mereka lebih tepatnya seperti itu, termasuk juga berkomunikasi terkait kebutuhan apa saja yang segera dibutuhkan. Dalam artian di sini ada 2 kebutuhan yang harus segera dipenuhi oleh para korban. Yang pertama adalah pasokan oksigen, yang kedua adalah air minum. Seperti itu, Mario. Oke, Alfian, selain mereka yang masih terus dievakuasi, bagaimana dengan para korban yang hingga kini sudah berhasil dievakuasi? Apakah sudah bertemu dengan wali santrinya ataupun keluarga atau bagaimana? Iya, hingga data terakhir tadi pagi ada 100 hingga 102 orang begitu yang berhasil dievakuasi. Mereka dievakuasi ke beberapa rumah sakit yang ada di Sidoarjo, baik itu seperti Rumah Sakit Siti Hajar, terus ada juga Rumah Sakit Delta Surya dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro Sidoarjo Jawa Timur begitu. Dan di setiap rumah sakit ini menyediakan krisis center, juga papan informasi, termasuk juga fasilitas ruang tunggu bagi para keluarga korban dan juga santri begitu, termasuk wali santri ini, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait keberadaan dari mereka yang sudah berhasil dievakuasi maupun yang belum berhasil dievakuasi ke beberapa rumah sakit tersebut. Yang jelas di sini, Mario, dari data 100 orang yang sudah dievakuasi ini, sebagian besar, hampir 70% diantaranya sudah dinyatakan bisa ikut keluarga pulang atau rawat jalan, sementara puluhan lainnya ini masih mendapatkan perawatan intensif. Ada beberapa kriteria luka yang dialami, baik itu luka berat maupun luka sedang begitu di beberapa rumah sakit yang ada di Sidoarjo. Yang jelas pihak rumah sakit sendiri memang berperan aktif dalam hal memberikan informasi kepada wali santri maupun keluarga yang ingin mencari tahu keberadaan dari korban atau santri. Seperti itu, Mario. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Ardian Tovani atas laporannya. Utamakan kehati-hatian. Selamat bertugas kembali. Non-stop 24 jam, Badan SAR Nasional mencari korban yang terjebak reruntuhan Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Basarnas mengerahkan tim khusus berjumlah 12 orang untuk memaksimalkan proses pencarian dan evakuasi korban. Tim ini menggunakan kamera kecil mencari keberadaan korban di lokasi yang sempit. Proses evakuasi dilakukan secara manual tanpa alat berat untuk menjaga tidak ada runtuhan susulan. Dan untuk menjaga kondisi korban yang masih terjebak, tim SAR memberikan oksigen, makanan, dan minuman. Saat ini ada 6 korban yang memberikan respon dari dalam reruntuhan. Ya, kami menggunakan setcam ya. Setcam itu, jadi itu kan bentuknya pakai kabel yang kecil itu. Jadi kami mencoba akses ke kolong-kolong yang tadi belum terjamah. Kemudian kami masukkan setcam tadi untuk melihat kondisi di dalam seperti apa. Dan di kamera itu begitu ada mereka melihat lampu sinar itu, mereka menggerakkan kakinya. Artinya mereka masih dalam kondisi. Ada berapa orang Pak yang menerima sinyal tersebut yang pada kehidupan? Yang tadi ada 6 orang. Terkait artinya saat ini kami masih melihat bahwa mereka ada tanda-tanda kehidupan ya. Sebelumnya, Polda Jawa Timur menerjunkan tim DVI ke Pondok Pesantren Al-Kozini untuk membuka posko identifikasi korban ambruknya bangunan musola. Posko untuk menampung laporan warga yang merasa atau ada santri yang hilang. Terkait dengan tim kedokteran kesehatan atau kita kenal dengan tim DVI kita,
Disaster Victim Investigasi juga sudah membentuk posko DVI di lokasi yang ada di Pondok Pesantren Al Ghazili ya, di Buduran Sidoarjo. Sudah langsung mulai malam ini juga ada posko, nanti tentu akan melakukan identifikasi. Selain membuka posko, Polda Jatim juga memberikan bantuan trauma healing bagi korban maupun keluarga yang masih berada di sekitar Pondok Pesantren Al Ghazini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, prajurit TNI menggelar gladi kotor jelang perayaan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, hari ini prajurit TNI menggelar gladi kotor jelang perayaan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta. Prajurit TNI dari 3 matra mengikuti gladi kotor perayaan HUT ke-80 TNI. Sebelumnya, Saudara, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto juga meninjau langsung pelaksanaan gladi kotor pada Senin kemarin. Dalam rangkaian HUT ke-80 TNI 5 Oktober 2025 mendatang akan ditampilkan atraksi parade defile, pasukan hingga alutsista. Sementara itu, Saudara, persiapan jelang perayaan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta sudah berlangsung sejak Selasa. Gladi kotor melibatkan ribuan prajurit dari 3 matra, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Parade diawali dengan unjuk gigi pasukan TNI, mulai ketangkasan bela diri tradisional, operasi penyelamatan pasukan khusus, hingga penanganan bencana alam. Acara kemudian dilanjutkan dengan parade alutsista, simulasi jet tempur darat dan udara, aksi penerjun payung, hingga manuver pesawat tempur. HUT ke-80 TNI yang digelar di Monas akan dilaksanakan pada 5 Oktober mendatang. Lalu bagaimana situasi terkini dari gladi kotor peringatan HUT TNI? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Ricky Sultana di kawasan Monas, Jakarta. Selamat pagi, Putu. Jadi apa saja persiapan yang dilakukan dalam gladi kotor jelang HUT TNI di Monas hari ini, Putu? Ya, di belakang saya itu ada alutsista, karena ini memang menunjukkan pameran dari alutsista, begitu alat tempur, kendaraan tempur yang dimiliki oleh TNI. Nah, sekarang menjelang 4 hari sebelum perayaan ulang tahun yang ke-80 atau peringatan ulang tahun yang ke-80, ini sudah mulai dilakukan gladi, baik itu gladi untuk upacara dan juga nanti defile, di mana ada banyak hal yang disiapkan oleh TNI dari 3 matra, Angkatan Darat, Udara, dan juga Air. Tidak hanya itu, nanti juga akan ditunjukkan begitu ya, bagaimana masyarakat ini juga terlibat dalam peringatan HUT TNI ke-80 ini. Juru kamera Kompas TV Ricky Sultana akan menunjukkan kepada Anda, Adisti, bagaimana suasana terkini di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kalau yang Anda lihat, Adisti, ini saya sudah mengikuti gladi sejak kemarin begitu ya. Ada yang berbeda, kalau kemarin ini belum sepenuhnya menggunakan seragam yang nanti akan dipakai pada saat upacara dan juga defile. Nah, hari ini ribuan TNI yang terlibat dalam defile dan juga upacara atau gelar pasukan nanti di tanggal 5 Oktober ini sudah mulai menggunakan pakaian dari masing-masing satuan begitu ya, sesuai dengan yang nanti akan digunakan pada tanggal 5 Oktober nanti. Dan bukan hanya upacara peringatan saja yang nanti akan dilakukan dan juga diikuti oleh ribuan prajurit TNI dari seluruh Indonesia dan juga dari 3 matra. Anda sebetulnya bisa melihat juga di area belakang pasukan, Saudara, ada gedung yang sudah disiapkan, kemudian juga ada beberapa titik yang sudah disiapkan. Ini nantinya akan jadi bagian dari defile. Jadi nanti defile akan dimulai dengan
pengenalan pasukan terlebih dahulu begitu ya dari masing-masing matra, kemudian setelah itu baru akan ditunjukkan umum Adisti dan juga saudara. Jadi kalau Adisti dan juga keluarga begitu ya, luang di tanggal 5 Oktober ini bisa menyaksikan langsung karena semua pintu Monas ini akan terbuka bagi masyarakat yang ingin menyaksikan bagaimana defile khususnya terkait dengan alutsista yang nanti juga akan ada di kawasan Silang Monas. Jadi nanti secara gratis bisa disaksikan oleh masyarakat dan nanti kita masih menunggu, ini sedang dicek terlebih dahulu begitu ya pasukannya. Kalau sudah siap baru nanti akan dimulai dengan gladi untuk defilenya. Jadi kita masih menunggu kira-kira keseruannya akan ada apa aja, dan tentunya karena ini berbicara soal alutsista nanti juga akan ada pertunjukan begitu ya, bagaimana kemudian menangani demonstrasi, kemudian perbantuan pada saat menangani bencana alam, kemudian juga salah satu program yang ikut dibantu oleh TNI dari pemerintahan Prabowo Subianto ini terkait dengan makan bergizi gratis, nanti juga akan ditunjukkan di dalam bagian dari defile. Jadi kurang lebih sebentar lagi akan segera dimulai gladinya, nanti kita saksikan bersama-sama akan seperti apa, Adisti. Oke, menarik untuk disimak bagaimana Gladi Kotor persiapannya perayaan HUT TNI ke-80. Tadi juga Anda sudah menyebutkan begitu ya, masyarakat sipil bisa juga untuk hadir merayakan atau menyaksikan bagaimana pertunjukan dari pasukan di sana. Nah, sudah adakah informasi soal skenario pengalihan arus lalu lintas di sana pada saat perayaan HUT TNI? Putu? Ya, jadi sebetulnya ini kan akan dilaksanakan di akhir pekan ya, Adisti dan juga saudara. Jadi nanti di pagi hari ini akan ada CFD juga. Jadi beberapa area di kawasan Monas ini tentu saja tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Sehingga masyarakat yang nantinya memang mau untuk kemudian melakukan untuk datang ke area Monas ini disarankan untuk menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum. Dan saudara, ini baru saja dimulai rangkaian pertama dari defile yang nantinya akan digelar. Ini adalah pasukan berkuda dari satuan kavaleri, di mana mereka ini akan membuka upacara terlebih dahulu begitu ya dengan barisan berkuda. Nanti setelah itu baru akan dilanjutkan dengan proses Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian mengecek pasukan bersama juga dengan Menteri Pertahanan. Lalu nanti juga akan diikuti oleh Panglima serta kepala-kepala satuan dari 3 matra, yakni Angkatan Darat, Udara, dan juga Angkatan Laut. Nah, di belakangnya ini Anda bisa lihat bagaimana juga sudah ada kendaraan-kendaraan pengamanan dari Satuan Polisi Militer yang juga membawa, nantinya akan dibawa begitu ya Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian juga nanti akan diikuti oleh Panglima dan juga Kepala Satuan 3 Matras, Adisti dan juga saudara. Dan nanti juga tentu saja kalau kita lihat ada salah satu kuda yang terlepas, ini tentunya nanti akan menjadi catatan begitu ya, Adisti dan juga saudara, supaya nanti pada saat pelaksanaan di tanggal 5 Oktober ini tidak ada kesalahan sedikit pun, Adisti. Oke, menarik sekali, sudah ada parade juga, tadi sudah ada pasukan berkuda juga, yang ada di belakang Anda juga ada kuda yang kemudian terlepas, ini jadi catatan juga bagi TNI. Nah, adakah yang menarik lainnya begitu dalam perayaan HUT TNI ke-80 yang menjadi pembeda di tahun sebelumnya, Putu? Sebetulnya yang tentu saja menarik adalah ketika masyarakat nanti akan dilibatkan kembali begitu ya, walaupun ini sebetulnya sudah pernah dilakukan sebelumnya, di mana alutsista yang sempat Adisti dan juga saudara saksikan bersama-sama begitu dari kendaraan maung, kemudian beberapa kendaraan-kendaraan lain seperti misalnya
kendaraan tempur Badak begitu yang menjadi sorotan, ada juga tank-tank Leopard yang juga menjadi favorit masyarakat begitu. Ini nantinya akan dihadirkan kembali begitu, tapi bedanya akan berjalan di area ini, memutari area ini. Baru nanti setelah itu ada masyarakat yang diperbolehkan untuk ikut dalam parade. Jadi nanti masyarakat bisa naik ke kendaraan-kendaraan ataupun alutsista yang kita miliki, sekaligus nanti ikut dalam parade. Dan nanti juga ada beberapa, kalau kita berbicara soal alutsista, biasanya kita hanya melihat kendaraannya saja. Nah, yang berbeda dan juga unik, Adisti dan juga saudara, pada HUT ataupun peringatan HUT TNI ke-80 ini nantinya juga akan ditunjukkan bagaimana rudal-rudal yang kita miliki, termasuk menghadirkan kapal selam otonom tanpa awak yang dibuat di Indonesia begitu ya, dengan tingkat TKDN-nya ini 50%, dan ini dibuat oleh PT PAL Indonesia, nanti akan dihadirkan. Jadi kebayang nggak Adisti, di Monas di tengah kota tapi akan ada kapal selam. Nah, itu nanti juga jadi salah satu yang disimpan rapat-rapat untuk menjadi kejutan bagi masyarakat. Adisti. Oke, menarik sekali untuk disimak. Saya tidak sabar begitu ya, akan ada perayaan HUT TNI ke-80 nanti 5 Oktober 2025. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Rifki Sultana di kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Sebanyak 20 orang siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur mengalami gejala lemas dan mual usai menyantap makanan bergizi gratis. 5 siswa diantaranya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. 5 siswa yang dibawa ke rumah sakit saat ini tengah berada di IGD atau instalasi gawat darurat untuk mendapatkan pengobatan. Guru SDN 01 Gedong bilang 20 siswa awalnya mengalami gejala muntah, lemas, dan mual usai mereka menyantap menu MBG. Sekolah dan siswa masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebab utama dugaan keracunan yang dialami siswa. Sementara siswa lainnya segera dipulangkan karena kondisinya telah membaik. Wawancara Bapak di depan. Yang di IGD cuma 5, Pak? Ya, 5. Itu katanya habis nyantap mie ya? Mie-nya udah bawa atau gimana sih, Bu? Enggak, kami nggak bisa memastikan karena belum, hasil cek labnya belum keluar. Yang kena gejala seperti mual-mual atau keracunan itu ada berapa? Ada 20 siswa. Lagi-lagi, siswa sekolah keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Selasa pagi, 20 siswa SDN 01 Gedong Barat, Pasar Rebo, Jakarta Timur mengalami lemas, mual, muntah. Begitu juga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sekitar 20 siswa SDN Ungaran 01 yang mual dan muntah usai menyantap menu MBG. Banyaknya kasus keracunan makanan program MBG membuat Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN tak tinggal diam. BPKN mendorong masyarakat untuk melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kepala BPKN, Mufti Mubarak, menyebut pihaknya siap memfasilitasi korban keracunan yang ingin melaporkan kasus. Mufti juga mengajak berbagai pihak terkait untuk ikut mengevaluasi program MBG agar kejadian serupa tak terulang kembali. Apabila ada konsumen yang keracunan dapat melakukan pengaduan ini sesuai dengan undang-undang ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen setempat kan gitu, di kabupaten ada, dan di samping itu perlu didampingi oleh LPKSM kita atau LSM Perlindungan Konsumen. Ini penting sebagai catatan kita. Terima kasih. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional berjanji untuk menginvestigasi kasus keracunan dengan melibatkan Badan Intelijen Negara dan Polri, hingga dapat berujung pidana bagi pemilik dapur maupun SPPG jika terbukti ada kelalaian. Artinya bisa dipidanakan dong, Bu? Bisa dong. Kalau ada unsur-unsur pidana, kita pidanakan. Siapapun itu kita pidanakan. Misalnya dari sampel itu ternyata ditemukan zat racun yang tidak ada kaitannya dengan bahan makanan misalnya. Ya kita pidanakan, baik itu pemiliknya dapur maupun SPPI-nya atau yang terlibat dalam di dapur itu. Data dari Badan Gizi Nasional, total 9.406 SPPG yang beroperasi. 79 SPPG yang bermasalah sudah dikenai sanksi teguran hingga penutupan untuk waktu yang tidak ditentukan.
Sambil menginvestigasi, BGN juga melakukan evaluasi dengan menerapkan standar baru keamanan SPPG, yakni harus memiliki SLHS alias Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi, juga sertifikat halal dan sertifikat penggunaan air layak pakai. Semoga dengan investigasi, evaluasi, dan penerapan berbagai syarat wajib membuat sang program mulia, program makan bergizi gratis, menjadi lebih aman demi generasi penerus bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Ilham Habibie terkait dengan kasus dugaan korupsi di Bank BJB yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ilham Habibie bilang datang ke KPK untuk menandatangani berita acara terkait dengan pengembalian mobil Mercedes-Benz miliknya yang dibeli mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ilham bilang telah mengembalikan uang pembelian mobil ke KPK untuk menjadi barang bukti tambahan. Sebelumnya, Saudara, KPK menyita mobil Ridwan Kamil yang dibeli dari Ilham Habibie dengan pembayaran bertahap atau dicicil. Mobil tersebut disita KPK karena diduga terkait dengan kasus korupsi Bank BJB. Saya dipanggil untuk menandatangani berita acara terkait dengan proses pengembalian mobil. Jadi beberapa 2 minggu yang lalu saya telah serahkan uang kepada KPK yang sesuai dengan permintaan mereka. Selanjutnya ini ada proses pengembalian mobil kepada pihak kami. Sebelumnya, Saudara, KPK telah menetapkan ada 5 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, baik dari internal Bank BJB maupun dari pihak swasta. Menurut temuan KPK, diduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke media massa yang mengakibatkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Meski namanya sering dikaitkan, namun hingga kini, Saudara, KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Jelang gelaran MotoGP Mandalika akhir pekan mendatang, pebalap MotoGP sekaligus juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Kita masuk paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Informasi dari dunia olahraga. Pembalap MotoGP sekaligus juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Marquez mengaku senang bisa kembali ke Indonesia usai jadi juara dunia. Pertemuan ini terjadi jelang MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat. MotoGP Mandalika akan jadi ajang perdana bagi Marquez usai menjadi juara dunia. Marquez menyebut sirkuit Mandalika adalah sirkuit terbaik. Ia mengaku akan menikmati balapan di sana. Marc Marquez datang ke istana ditemani Menpora Erick Thohir dan 2 pembalap Moto2, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama. Marc Marquez akan mengikuti MotoGP Mandalika 2025 pada 3 hingga 5 Oktober 2025 mendatang. Okay. Hi. Hello. How are you? Fine. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. You're from Spain. Spain. Everybody, I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and yeah, will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy it in Mandalika GP. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Sementara itu, di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa sore, pebalap MotoGP yang tiba disambut anak-anak sambil membawa bendera merah putih.
Para pebalap MotoGP dan tim yang tiba juga disambut dengan tradisi sembek dengan memberikan tanda merah dari kapur siri di dahi. Sembek merupakan tradisi memberi doa untuk keselamatan. Diharapkan para pembalap dan tim bisa menjalankan event MotoGP dengan lancar. Para pebalap MotoGP akan adu cepat di aspal sirkuit Mandalika Lombok 3-5 Oktober 2025. Informasi soal MotoGP tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sarong pamit undur diri. Sampai jumpa.